warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Menjadi guru adalah satu pilihan hidup yang mulia. Lalu siapakah sebenarnya yang pantas kita sebut sebagai sosok seorang guru? Dalam sebuah idiom Jawa disebutkan bahwa guru itu haruslah satu sosok yang bisa digugu dan ditiru. Dalam artian bisa dipercaya kata-katanya dan bisa dijadikan suri tauladan tingkah lakunya. Ada 4 kompetensi primer yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi ini berkaitan dengan karakter seorang guru. Yang kedua, kompetensi sosial. Kompetensi ini berkaitan dengan bagaimana caranya seorang guru menjalin hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi ini berkaitan dengan bagaimana caranya guru itu menjalani profesinya. Yang keempat, yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi ini berkaitan dengan bagaimana guru mengelola pembelajaran di dalam kelasnya. Dalam kompetensi pedagogik ini terkadang kita terbentur pada kenyataan tentang bagaimana caranya kita bisa menghidupkan kelas, bagaimana agar kelas itu bisa asik, dinamis, seperti yang kita harapkan. Mungkin ada beberapa trik yang bisa kita pakai. Yang pertama yaitu kita buat kesepakatan kelas. Jelas bahwa satu aturan diperlukan agar hidup kita lebih teratur dan terarah. Tapi jangan lupa, aturan kelas ini hendaknya kita buat kesepakatan dengan siswa-siswa kita sehingga mereka tidak merasa terpaksa dengan aturan yang telah dibuat. Yang kedua, kita buat variasi pembelajaran. Variasi pembelajaran ini diperlukan agar anak tidak merasa bosan dengan cara pembelajaran kita yang statis. Yang ketiga yaitu dengan komunikasi yang baik di dalam kelas. Komunikasi yang baik di dalam kelas, yang tanpa emosi dan tenang, tentu saja akan mempengaruhi peningkatan penangkapan siswa terhadap apa yang ingin kita sampaikan. Yang keempat, tetap positif dan semangat. Karena tidaklah tertutup kemungkinan dengan semua tips yang kita pakai masih ada saja siswa kita yang malas dan masih ogah-ogahan mengikuti pelajaran yang kita berikan. Nah, untuk mereka ini ada beberapa trik yang bisa kita pakai. Yang pertama yaitu kita bisa mengadakan pendekatan secara psikis kepada mereka. Karena mungkin saja sebenarnya mereka ini bukan orang yang malas belajar, tapi keadaanlah yang menjadikan mereka malas belajar. Mungkin ada masalah mereka di sekolah, dengan teman sebaya, dengan teman sepergaulan, dengan orang tua mereka. Diharapkan dengan pendekatan psikis yang kita berikan akan mengurai masalah tersebut dan motivasi belajar mereka kembali bisa naik. Yang kedua, libatkan orang tua pada proses belajar mengajar. Terkadang yang jadi benturan dari sekolah adalah ketika sekolah sudah memberikan aturan apakah mereka boleh membawa gadget ke sekolah atau tidak, tetapi orang tua masih memberikan kelonggaran saat mereka berinteraksi dengan gadget di rumah, dan ini menjadi satu masalah yang menjadikan mereka lupa akan tugas utama mereka yaitu belajar. Yang ketiga, berikan pujian dan penghargaan terhadap sekecil apapun kemajuan yang mereka lakukan. Bagi anak-anak ini mungkin sekedar pujian bisa menjadi mood booster yang baik bagi belajar mereka. Yang terakhir, yang menjadi pertanyaan, apakah sistem pendidikan Indonesia sudah ideal? Saya rasa belum.
Apakah kita sudah gagal? Saya rasa tidak. Karena ketika kita berbicara tentang pendidikan, kita berbicara tentang proses, bukan tentang hasil dan angka. Mungkin saja sistem pendidikan di Indonesia belum bisa melahirkan ilmuwan-ilmuwan hebat secara merata. Akan tetapi dari pendidikan karakter dan bagaimana cara mereka menghargai hidup, saya rasa lebih bagus daripada negara-negara maju. Dan yang terakhir yang harus kita ingat, bahwa bangsa yang hebat terlahir dari guru yang hebat. Jangan menyerah dengan keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.